Baik, pada video ini kita akan belajar soal dan pembahasan penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi dan bisnis. Kita akan fokus pada keseimbangan pasar untuk satu macam barang. Karena ini soal dan pembahasan, kita langsung aja ke soalnya. Ada informasi di sini, fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 40 min P kuadrat. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 60 tambah 3P kuadrat. Yang diminta di soal adalah identifikasi satu harga dan kuantitas keseimbangan dari barang tersebut, serta gambarkan grafiknya. Berarti setidaknya ada 3 yang diperintahkan. Yang nomor 1 adalah mencari harga keseimbangan. Yang kedua adalah mencari kuantitas keseimbangan. Dan yang ketiga adalah membuat grafik keseimbangan. Oke, kita ke papan tulis sekarang. Diketahui pada soal adalah fungsi permintaannya, kita tulis ulang dulu, QD sama aja dengan 40 dikurangi P kuadrat. Kemudian QS atau quantity supply sama aja dengan min 60 ditambah dengan 3P kuadrat. 3P kuadrat. Yang diminta adalah harga keseimbangan yang nomor 1. Untuk mencari harga keseimbangan atau P equilibrium, syaratnya adalah quantity demand sama dengan quantity supply atau QD sama dengan QS. Quantity demand sudah ada, quantity supply juga sudah ada persamaannya. Jadi langsung kita substitusi aja ke rumus. Quantity demand-nya adalah 40 min P kuadrat. Kita masukkan 40 min P kuadrat untuk menggantikan quantity demand. Sama dengan kuantitas supply-nya adalah min 60 tambah 3P kuadrat. Kita tulis min 60 tambah dengan 3P kuadrat. Kemudian kita gabungkan yang sama-sama ada P kuadratnya. Kita taruh di sebelah kiri aja ya. Atau mungkin semuanya kita pindah aja ke sebelah kiri. Sehingga ini menjadi 40 min P kuadrat tambah dengan 60 dikurangi dengan 3P kuadrat sama dengan 0. Oke, kalau udah sampai di situ, kita bisa gabungin beberapa hal. Yang pertama, 40 bisa kita operasikan dengan 60. 40 tambah 60 hasilnya adalah 100. Kemudian min P kuadrat sama min 3P kuadrat ini juga bisa kita gabungkan menjadi min 4P kuadrat sama dengan 0. Oke, ini bisa kita cari sebenarnya faktornya, tetapi kelihatannya akan lebih mudah kalau ya 100-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi min 4P kuadrat sama dengan min 100. Kemudian, sisi kiri dan sisi kanan sama-sama kita bagi dengan min 4. Maka kita bisa dapat min 4P kuadrat dibagi dengan min 4 hasilnya adalah P kuadrat aja. Sama dengan min 100 bagi dengan min 4 hasilnya adalah 25. Kemudian dua-duanya bisa kita akarkan. Yang kiri kita akarkan akar kuadrat ya, yang kanan juga kita kasih akar kuadrat. Akar kuadrat dari P kuadrat adalah P, sementara akar kuadrat dari 25 adalah plus minus 5. Maka kita bisa dapat P1-nya sama dengan min 5, atau P2-nya sama dengan 5, karena plus minus 5 tadi di atasnya ya. Karena ini harga, P min 5-nya tidak make sense. Maka yang kita gunakan adalah P2-nya, yaitu P sama dengan 5. So, P equilibrium sama dengan 5. Oke, ini adalah informasi yang pertama yang bisa kita dapat. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Yang diminta adalah kuantitas equilibrium.
Kita bisa menggunakan salah satu persamaan yang ada di awal tadi. Bisa yang ini, bisa yang bawahnya. Quantity demand atau quantity supply. Nanti hasilnya sama saja. Sekarang karena angkanya kelihatannya lebih kecil, kita gunakan aja yang quantity demand. Maka quantity equilibrium sama dengan 40 dikurangi dengan P kuadrat. Maka ini akan menjadi 40 dikurangi dengan P kuadrat tadi ada ya. P kuadrat itu tadi 25, langsung aja isi dengan 25. Maka quantity equilibrium sama dengan 15. Ini adalah kuantitas equilibrium. So, kalau kita kembali ke soal, kita udah dapat 2 nih. Harga keseimbangannya, ini yang ini, adalah berapa tadi? 5. Kemudian kuantitas keseimbangannya adalah 15. Sekarang tinggal bikin gambarnya. Gambarkan grafiknya. Ini mungkin yang sedikit agak-agak tricky ya. Untuk menggambar grafik ini, kita harus bikin dulu Cartesiusnya terlebih dahulu. Oke, yang horizontal melambangkan Q, kemudian yang vertikal melambangkan P atau harga. Sementara kita tahu tadi persamaannya adalah QD, di sini aja, sama aja dengan 40 dikurangi P kuadrat. Kemudian di sini QS-nya sama aja dengan min 60 ditambah dengan 3P kuadrat. Untuk membuat gambar dari masing-masing ini, ada beberapa hal yang perlu kita cari tahu. Yang pertama adalah perpotongan dengan sumbu P. Sini ya, sumbu P-nya. Dan nanti perpotongan dengan sumbu Q ya. Itu juga perlu kita cari tahu. Perpotongan dengan sumbu Q-nya terlebih dahulu untuk yang pertama, untuk yang QD dulu ya. Kita mulai dari yang ini dulu nih. Perpotongan dengan sumbu Q akan sama aja dengan si konstanta nih, 40. Berarti dia akan berpotongan di titik 60. Berarti kita anggap aja di sini ya, 40, mohon maaf. Kalau misalnya ini 10, 20, 30, 40. Ini nanti perpotongan dengan sumbu Q. Untuk yang QS, perpotongan dengan sumbu Q-nya itu adalah minus 60. Berarti dia min 10, min 20, min 30. Ini harus kita perpanjang. Min 40, min 50, min 60. Ya, yang ini berarti nih. Oke, min 60. Sekarang perpotongan dengan sumbu P. Perpotongan dengan sumbu P itu terjadi ketika Q-nya sama dengan 0. Kita mulai dari QD dulu. Berarti 0 sama aja dengan 40 min P kuadrat. Kalau P kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri, jadinya P kuadrat sama dengan 40. Maka kita bisa dapat P sama aja dengan plus minus akar 40 ya. Nah, ini nih hasilnya nih. Akar 40 itu sekitar berapa sih? Kalau akar 36 itu kan 6. Kemudian akar 49 itu 7. Berarti sekitar 6,5-an lah. Mendekati 6,5 ya. Maka P-nya ini antara minus sama plus sekitar 6,5. Sekarang yang ini nih. Yang QS. Ini berarti 0 sama dengan min 60 tambah dengan 3P kuadrat. Kemudian kita bisa dapat 60 sama dengan 3P kuadrat. Kalau dibagi 3 semuanya, P kuadrat sama dengan 20. Maka dapat P-nya sama aja dengan plus minus akar dari 20. Kalau 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25. Maka P untuk yang ini nih ya antara 4 sama 5 ya. Sekitar 4,5. Kurang dari plus minus 4,5 lah ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mulai dari Q demand dulu. Perpotongan dengan sumbu P untuk Q demand tadi adalah plus minus 6,5 ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5, berarti ini 6, berarti sekitar sini nih, kurang lebihnya. Plus 6,5, yang ini, satu perpotongannya ya. Sini tadi 1, dan di sini 1 ya. Sama minus 6,5. Nah, ini gambarnya kurang pas ya. Anggap aja di sini nih, minus 6,5. Oke. Maka dia itu gambarnya gimana? Dia akan melewati ini, dan melewati titik yang ini. Tetapi kita masih harus mencari titik tengahnya. Berarti titik tengahnya itu di 0,0 pastinya di sini nih. Maka puncaknya nanti di 40. Maka gambarnya pasti kurang lebihnya ini ya. Oke, ini adalah gambarnya. Yang satu lagi, yang sebelah sini, ini plus minus 4,5. 4,5-nya ya sekitar sini. Dan mungkin di sinilah satu lagi. Ya, dan melewati sana, maka nanti gambarnya kurang lebihnya begini nih. Mohon maaf. Oke. Nah, ini dia nih gambarnya ya. Ini adalah perpotongannya di sini dan di sini. Baik, perpotongan antara kedua kurva ini, baik yang atas maupun yang bawah, inilah titik keseimbangannya. Kalau kita lihat yang bawah dulu ya. Untuk yang bawah, kalau kita lihat price-nya atau harganya, yang ini nih, ini tadi dapatnya adalah negatif 5, dan ini kan nggak masuk akal. Maka titik potong yang bawah ini tidak digunakan. Maka titik keseimbangan yang digunakan adalah yang atas, yang ini berarti nih. Oke. Ini ketika persis nih, P-nya sama dengan 5, ini P sama dengan 5, dan Q-nya adalah 15 ya. Ini nggak pas ya tadi ya. Harusnya agak di sini ya. Ini adalah 15. Sama seperti yang sudah kita hitung tadi secara matematis di sini nih. P equilibriumnya adalah 5, Q equilibriumnya adalah 15. Secara grafik juga sama terbukti, P equilibriumnya adalah 5 dan Q equilibriumnya adalah 15. Baik, itu aja untuk pembahasan kali ini. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.